Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan, pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus. Dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan solat-solat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi.
Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat duren di jalanan, isi aja nggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan nggak duren itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama. Pertama, nutup aurat. Itu ukurannya. Yang kedua, pantas. Yang ketiga, baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik. Mode nomor 1, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak, ini menutup aurat apa tidak. Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Ya nggak pantas toh, nggak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja. Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu juga tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat nggak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana? Pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak. Tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina. Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk.
Jadi gerakan zohir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zohirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca, ngaca, ada akhlaknya, ada bacaannya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertaubat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya.